Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada dan seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah? Ataukah hanya imam yang wajib membacanya? Mohon jawabannya, Pak Ustadz. Kepada saudara atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya, yang merupakan madhab yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Ya, jadi di dalam madhab Syafi'i itu dijelaskan ya, bahwa ketika orang mendirikan sholat, ya, apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, ya, khususnya ketika ia menjadi imam, ya, atau sholat sendirian, maka ia wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, jadi sekali lagi bagi orang yang statusnya sebagai imam dalam sholat berjamaah, ya, atau dia sholat sendirian, ya, maka ia wajib menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihahnya, ya, setiap rakaat. Ya, adapun makmum, ya, itu terbagi menjadi dua. Ya, jadi makmum itu dibagi menjadi dua dalam masalah ini. Yang pertama ada yang disebut dengan makmum muwafiq, dan yang kedua ada yang disebut dengan makmum masbuk. Ya, makmum masbuk. Ya, yang pertama makmum muwafiq. Ya, apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh sebelum imam ruku'. Ya, jadi dia mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku'. Maka makmum yang seperti inilah wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Karena kenapa? Itu tadi, dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, kemudian yang kedua, makmum masbuk. Ya, apa itu makmum masbuk? Kebalikan dari makmum muwafiq tadi. Ya, jadi kalau makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh, ya, lalu kemudian imamnya sudah ruku'. Ya, jadi dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya, ya, lalu kemudian imam sudah ruku'. Ya, jadi gambarannya, ya, dia baru dapat, ya, dia takbiratul ihram, ya, karena dia terlambat, dia takbiratul ihram bergabung bersama dengan imam. Ya, dia baru dapat beberapa ayat surah Al-Fatihahnya, tiba-tiba imamnya sudah ruku'. Ya, maka yang dia lakukan adalah, ya, ikut ruku' bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, atau bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali jika memang dia tidak mendapatkan lagi waktu yang cukup, yang dia tidak mendapatkan lagi waktu untuk membaca surah Al-Fatihah lalu kemudian imam sudah ruku'. Ya, jadi gambarannya, ya, misalnya imamnya sudah baca surah setelah Al-Fatihah, misalnya imamnya baca surah Al-Ikhlas, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, si makmum masbuk ini baru datang takbiratul ihram bergabung bersama dengan imam. Allahu Akbar. Pas selesai takbiratul ihram, ya, makmum masbuk tadi, ya, tiba-tiba imamnya sudah ruku'. Ya, maka dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah ikut ruku' bersama dengan imam tanpa menyelesaikan tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, jadi dia langsung ikut ruku' bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Karena kenapa? Karena dia memang tidak mendapatkan waktu untuk membacanya, dan makmum masbuk seperti inilah yang bacaannya ditanggung oleh imam. Ya, jadi demikianlah penjelasan guru-guru kita
di dalam mazhab Syafi'i ya mengenai hukum makmum membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi seperti tadi, makmum yang wajib membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah secara utuh adalah makmum yang mendapatkan waktu yang cukup untuk menyempurnakan surah Al-Fatihahnya sebelum imamnya ruku pada rakaat tersebut. Ya, ada pemakmum masbuk tadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Ya, semoga bermanfaat dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sahabat beriman dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Ya, jadi isi pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita akan menempuh perjalanan lebih dari 84 km ya, tapi sudah sholat di jalan ya, karena sudah masuk waktu sholat meskipun belum sampai 84 km. Nah, apakah bisa dijamak? Ya, jadi kepada saudara yang bertanya atau saudari yang bertanya, ya ketika kita menempuh suatu perjalanan, melakukan suatu perjalanan ya, yang tujuannya itu lebih 80 km atau lebih 84 km. Ya, lalu kemudian kita sudah keluar dari balad kita. Ya, sudah keluar dari balad kita. Ya, balad itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah batas desa. Ya, sudah keluar dari batas desa, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa balad itu yang dimaksud adalah kecamatan. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, jadi taruhlah misalnya kita sudah keluar dari batas kecamatan kita. Ya, lalu kemudian sudah masuk waktu sholat. Ya, maka meskipun kita belum menempuh perjalanan 84 km, ya, maka kita sudah boleh menjamak sholat, boleh menjamak atau mengkosor sholat. Ya, saat kita menempuh suatu perjalanan yang tujuannya lebih dari 84 km. Contoh misalnya, silahkan perhatikan di layar. Ya, kita rumahnya di sini. Ya, coba lihat di kursor ini. Ya, sedangkan tujuannya adalah yang ini, ya, yang warna merah. Antara rumah kita dengan warna merah ini adalah lebih 84 km. Ya, kita berangkat jam 11 siang. Ya, berangkat meninggalkan rumah jam 11 siang. Ya, berangkat jalan. Ya, pas setengah 12 kita sudah keluar dari batas kecamatan. Ya, taruhlah misalnya ini. Ya, batas kecamatannya ini ya. Ya, batas kecamatannya ini. Ya, jadi kita tadi berangkat jam 11. Pas setengah 12 kita sudah melewati batas kecamatan. Ya, setengah jam kemudian setelah kita melewati batas kecamatan kita, masuk waktu sholat zuhur. Kita jalan. Ya, pas di sini sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya, maka kita sudah boleh singgah melaksanakan sholat zuhur. Ya, boleh dengan cara menjamaknya dengan sholat asar dengan jamak takdim, plus boleh mengkosor sholat kita. Ya, meskipun kita belum jarak yang kita tempuh belum sampai 84 km. Ya, akan tetapi karena tujuannya 84 km dan kita sudah keluar dari baldah kita, sudah keluar dari batas kecamatan atau desa kita dan masuk waktu sholat, maka kita sudah boleh sholat dengan cara menjamak atau mengkosor. Ya, jadi tidak harus sampai 84 km baru boleh menjamak, tidak. Asalkan jarak tempuhnya itu tujuannya 84 km, meskipun yang kita tempuh, yang kita jalani belum sampai 84 km, asalkan kita sudah keluar dari batas baldah kita, batas kecamatan kita, maka kita sudah boleh menjamak sholat atau mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi demikianlah jawaban kami bahwa boleh. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman juga boleh simak video guru kita, ya, seperti guru kita Buya Yahya
yang membahas tentang masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah hamba Allah ingin bertanya, apakah sah sholat seorang wanita yang hanya menggunakan pakaian gamis tanpa menggunakan mukena? Karena terkadang di sebuah masjid ketika kita singgah untuk sholat tidak menyiapkan mukena. Mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, bahwa di antara syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Ya, adapun penutup aurat itu tidak harus dengan menggunakan mukena bagi perempuan. Ya, akan tetapi apapun itu, apakah itu adalah kain ataukah karung atau itu kertas, ya selama itu dapat menutupi aurat kita saat kita sholat, maka itu sah digunakan untuk sholat. Itu bagi perempuan tidak harus menggunakan mukena. Akan tetapi dengan pakaian apa saja selama itu dapat menutupi aurat kita, maka itu sah digunakan untuk sholat, termasuk gamis tadi. Ya, selama dapat menutupi aurat kita, maka itu sah digunakan untuk sholat. Ya, jadi auratnya perempuan di dalam sholat itu adalah seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, maksudnya telapak tangan, yaitu telapak tangan beserta punggungnya sampai pergelangan, itu boleh terlihat saat sholat. Ya, maka misalnya ketika kita sholat menggunakan gamis, ya itu kan rata-rata di lengannya ada kancingnya ya. Ya, maka kita kancing di situ, ya di kancing yang ada di pergelangan tangan kita itu kancing lengannya kita kancing di situ. Ya, dua-duanya, ya, supaya tidak tersingkap aurat kita. Ya, lalu kemudian kita menggunakan kaos kaki, ya supaya nanti ketika sujud, ya kaki kita tidak tersingkap, ya tidak terlihat. Ya, maka seperti itu sah digunakan untuk sholat. Seperti yang kita lihat di negara-negara luar ya, seperti di Turki, seperti di Mesir. Kita lihat saudari-saudari muslimah kita, mereka itu ketika sholat ya langsung dengan menggunakan gamis sehari-hari mereka. Ya, hanya saja karena kita di Indonesia dibuatkan mukena khusus, itu karena ya orang-orang Indonesia itu mayoritas pakaiannya adalah pakaian kensi, pakaian ya, yang tidak menutup aurat, ya, sehingga ketika akan sholat itu dibuatkan mukena khusus, ya dibuatkan mukena khusus ya yang dipakai oleh mereka ketika akan mendirikan sholat, dan itulah yang diwariskan kepada ya anak cucunya, ya, yang diwariskan kepada kita, ya sehingga sebahagian orang menyangka atau mengira bahwa ketika seorang wanita sholat itu harus menggunakan mukena, padahal tidak. Ya, tidak harus menggunakan mukena, akan tetapi dengan apapun itu yang asalkan memenuhi kriteria menutup aurat, maka itu sah digunakan untuk sholat. Begitupun sebaliknya, walaupun namanya mukena, kalau memang itu tidak dapat menutupi aurat kita, maka itu tidak sah digunakan untuk sholat. Seperti yang kebanyakan sekarang, ya banyak pakaian-pakaian, banyak mukena-mukena yang tipis, ya, yang sampai terlihat dari luar, ya lengan orang yang memakainya, ya maka itu walaupun namanya mukena, tapi karena tidak tidak menutupi aurat, ya maka itu tidak sah digunakan untuk sholat. Ya, jadi syarat sahnya sholat itu diantaranya adalah menutupi aurat, bukan dengan tidak ada syarat sah sholat itu adalah dengan menggunakan mukena. Ya, akan tetapi yang merupakan syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat, dan penutup aurat itu boleh dengan apa saja, ya, asalkan itu tadi ya dapat memenuhi kriteria, ya tidak tembus pandang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.